Main amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Nah, untuk mempersingkat waktu nih teman-teman, sebelum acara Rangkang Talk 2 dimulai, maka perkenankan saya memperkenalkan diri. Audrey Swandana, mahasiswa pendidikan matematika Universitas Maliku Saleh akan memandu kegiatan hari ini sampai dengan selesai. Nah, jadi sebelum itu saya mau membacakan susunan acara terlebih dahulu. Jadi nanti yang pertama ada pemberian materi oleh pemateri pertama yaitu Kak Asyifa Anissa dan dilanjutkan pemateri kedua oleh Kak Lailan Sahara. Setelah itu baru kita masuk ke diskusi dan tanya jawab. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan pemateri-pemateri hebat kita nih teman-teman. Yang pertama ada Kak Asyifa Anissa. Beliau lahir di Takengon 30 September 2001. Pengalaman yang ia pernah geluti atau terjuni yaitu pernah menjadi mentor program Ruang Guru atau Ruang Guru Engineering Academic. Terus beliau pernah menjadi mentor di program MSIB Batch 4 dan menjadi peserta program MSIB Batch 3 menjabat sebagai Bendahara Umum Panitia Kongres Nasional IKA Himatika yang ke-16. Lalu beliau juga pernah menjadi anggota Divisi Informasi dan Komunikasi. Terus beliau juga pernah menjadi peserta Mangga Jilid 5 dan peserta IGTC atau IKA Himatika Goes to Campus. Nah, pemateri kedua kita yaitu Kak Lailan Sahara. Beliau lahir di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, 9 November 2003. Nah, pengalaman yang pernah ia geluti yaitu menjadi peserta Kampus Merdeka Mengajar Angkatan 5, lalu beliau juga pernah menjadi sekretaris Divisi Kesejahteraan di Ikatan Mahasiswa Pematang Siantar, Simalungun. Beliau juga pernah menjadi sekretaris umum Makrab IMPS atau Ikatan Mahasiswa Pematang Simalungun. Lalu beliau juga pernah menjadi peserta Matematika Mengajar 2021, pernah menjadi peserta Mangga Jilid 4, pernah menjadi penanggung jawab Lomba Debat IMPS Festival 2023, dan yang terakhir beliau juga pernah menjadi MC di IMPS Festival 2023. Nah, tanpa basa-basi, langsung saja kita dengarkan penyampaian materi dari pemateri pertama kita, yaitu Kak Asyifa Nisa. Kepada Kak Asyifa Nisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Audrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Asyifa Anissa, mahasiswa Universitas Maliku Saleh, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Rangkang Pustaka yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi pemateri hari ini ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas program-program yang ada di Kampus Merdeka, sebelumnya saya ingin tahu dulu nih, apa alasan teman-teman semua mengikuti kegiatan Rangkang Talk season 2 ini ya. Nah, coba share screen dulu. PPT-nya tunggu ya Kak, soalnya belum jadi host.
Saya mau tahu dong, apa alasan teman-teman semua mengikuti kegiatan hari ini? Nah, coba jawabannya melalui screen note aja ya. Misalnya contohnya gini. Nah, contohnya gini, ingin tahu program-program apa saja yang ada di Kampus Merdeka. Coba dong semuanya tulis apa sih alasannya mengikuti kegiatan Langkam Talks hari ini. Oke, ini udah ada dari Jihan Nabila ya. Ingin mengetahui cara pendaftaran serta syarat-syaratnya agar bisa lulus. Yuk yang lain ikutan. Nah, ini ada dari Audrey agar menjadi manusia yang produktif. Nah, ini ada lagi dari siapa nih? Menambah wawasan dan pengalaman, Kak. Seru banget menggunakan fitur ini. Udah nih semuanya, biar kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lanjut ya.
Ini caranya sama juga seperti tadi, menggunakan sticky note-nya. Misalnya nih, ingin mempunyai portofolio yang bagus untuk di-apply pada saat nanti mendaftar kerja. Yang lain, apa nih goals-nya setelah mengikuti program Kampus Merdeka ini? Setelah nanti lulus ya, dan mengikuti program Kampus Merdeka ini. Oke, ini mungkin udah nggak ada lagi ya. Kita lanjut ke pembahasan kita aja tentang program Kampus Merdekanya ya. Jihan. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah, Jihan. Oke, baik. Terima kasih, Jihan. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih studi independen yang ada di program Kampus Merdeka itu. Nah, studi independen kan akan memasuki batch kelima ya, atau angkatan kelima, dan Ruang Guru akan kembali hadir dengan program-program yang akan membantu kamu untuk lulus menjadi lulusan andalan. Nah, jika kamu ingin mengikuti program-program yang ada di Kampus Merdeka, tapi kamu masih kurang paham apa sih itu Kampus Merdeka, atau studi independen, atau kampus mengajar. Nah, hari ini kita akan bahas sama-sama. Nah, atau ada program apa aja sih yang ada di program Kampus Merdeka Ruang Guru di batch 5 nanti? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama, sebelumnya kita akan membahas apa sih itu Kampus Merdeka. Jihan boleh next. Nah, Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa
untuk mengasah kemampuan sesuai dengan bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia sebagai persiapan karir masa depan. Nah, selanjutnya, apa sih itu studi independen? Nah, studi independen sendiri adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar sekolah, di luar perkuliahan. Namun, tetap diakui dari bagian perkuliahan. Nah, dengan mengikuti program ini, selain kamu bisa mendapatkan sertifikat Kampus Merdeka dari studi independen, kamu juga bisa mempelajari kompetensi yang spesifik, praktis, dan dibutuhkan di masa depan. Selanjutnya, kamu juga dapat berinteraksi dengan para pakar untuk memahami penerapannya. Selanjutnya, kamu juga bisa mempraktikkan kompetensi tersebut dalam sebuah proyek real. Nah, apa aja sih yang kamu dapatkan dari kegiatan studi independen? Nah, selain mendapatkan sertifikat, kita juga mendapatkan pembelajaran yang relevan, ubah aspirasi jadi aksi, bangun dan perluas koneksi, dan serta kreativitas tanpa batas. Selanjutnya, nah, apa saja sih persyaratan untuk daftar studi independen? Nah, syarat-syaratnya yaitu mahasiswa aktif dari seluruh perguruan tinggi negeri, baik yang dari seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di bawah naungan Kemendikbud. Nah, selanjutnya mahasiswa aktif D2, D3, D4, atau S1 dengan ketentuan semester saat mendaftar sebagai berikut. Untuk D2, D3, dan D4 minimalnya semester 2, untuk S1 itu minimal semester 4. Nah, satu lagi syaratnya tidak sedang mengikuti program Kampus Merdeka selain program MSIB. Nah, selanjutnya, berkas-berkas yang harus kalian siapkan yaitu kurikulum vitae atau CV, transkrip nilai, surat rekomendasi, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan foto KTP atau scan KTP. Nah, selanjutnya mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti program MSIB dari perguruan tinggi. Belum yudisium dan bersedia untuk tidak yudisium selama program MSIB berlangsung. Yang terakhir, sanggup mengikuti program MSIB dengan penuh waktu, full time, dan menyelesaikan program MSIB hingga selesai. Selanjutnya, nah, di sini ada timeline kegiatan studi independen, mulai dari pendaftaran dan kelengkapan administrasi mahasiswa, survei kebinekaan, proses seleksi mahasiswa, pengumuman seleksi mahasiswa, sampai dengan pelaksanaan program yang nanti akan kamu pilih. Next. Nah, di sini saya akan membahas apa sih itu ruang guru camp, karena saya sebelumnya pernah mengikuti studi independen dan mengambil mitra di PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru di bagian front engineering. Nah, di sini pertama-tama kita bahas dulu itu apa sih Ruang Guru Camp atau Career Acceleration Bootcamp. Ruang Guru Camp adalah salah satu kolaborasi antara Ruang Guru dengan Kampus Merdeka untuk membekali dan mempersiapkan generasi muda agar menjadi lulusan andalan di masa depan. Adapun studi independen Ruang Guru bertujuan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang mendalam berbasis proyek dan penanganan bisnis nyata yang berbentuk kursus studi online berdurasi 5 bulan, menyediakan pengalaman pembelajaran yang komprehensif melalui materi pembelajaran asinkronus di Learning Management System, pendampingan atau mentoring, serta real case project. Nah, selanjutnya apa saja sih program studi yang ada di Ruang Guru Camp?
Nah, ada 3 program studi yang bisa kamu ikuti sesuai minat dan jurusanmu. Nah, yang pertama itu ada front-end engineering. Yang kedua ada back-end engineering, dan yang terakhir ada data dan business analytics. Nah, front-end engineering ini cocok buat kamu yang minat untuk mengembangkan website. Program ini sangat cocok dengan kamu karena program ini nantinya akan dapat menciptakan situs web yang interaktif dan responsif. Nah, back-end sendiri, back-end sendiri nanti akan sama seperti front-end engineering, tapi bedanya back-end ini akan membangun komponen-komponen yang lebih berkualitas di atas front-end engineering. Nah, yang terakhir itu ada data dan business analytics, yaitu bagi kamu yang mempunyai minat di dunia bisnis dan IT, nih, program ini sangat cocok ya. Selanjutnya, apa saja kegiatan selama ruang guru camp? Nah, yuk kita lihat sama-sama apa aja sih kegiatan yang dilakukan selama ruang guru camp. Yang pertama itu ada mentoring. Nah, mentoring itu adalah pendampingan peserta dengan mentor melalui kelompok belajar kecil, membahas kesulitan peserta hingga goal yang ingin dicapai, yang dilakukan setiap minggu. Selanjutnya itu ada pembelajaran mandiri, pembelajaran self-paced learning oleh peserta melalui learning management system dengan materi yang telah disusun oleh tim kurikulum ruang guru. Nah, seperti ini tampilan dari learning management system dari ruang guru camp. Di sini tuh ada mata kuliahnya ya. Ini ada general competence, software engineering. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada work assignment, pembelajaran untuk membentuk kebiasaan dalam melakukan coding atau berbasis project based learning. Nah, seperti ini tampilannya. Kita melakukan coding tidak hanya selalu melalui misalnya aplikasi yang Visual Basic atau apa tuh Git based, itu enggak ya. Ini bisa juga kita melakukan coding melalui game seperti ini, permainan gitu. Nah, yang di sebelah kanan ini ada tampilan, ini learning management systemnya pada saat kita mengumpulkan tugas. Jadi langsung tampil ya di sini nilainya. Selanjutnya itu ada final project, tugas akhir yang diangkat dari permasalahan industri saat ini, melatih kemampuan komprehensif peserta dalam menyelesaikan permasalahan nyata. Nah, yang di sebelah kiri ini ada neurons, itu materi-materi yang sudah disusun oleh bagian kurikulum ruang guru. Yang sebelah kanan ini adalah aplikasi Visual Code untuk melakukan coding. Nah, selanjutnya ada inspirational class, webinar bagi seluruh peserta program dengan kesempatan untuk berbincang langsung dengan leadership tim ruang guru, pelaku usaha, guest expert dari dalam dan luar negeri, dari berbagai bidang. Nah, di inspirational class ini kita bisa melakukan tanya jawab langsung ya kepada para ahlinya. Selanjutnya ada kegiatan town hall. Ruang Guru Camp mengadakan sesi pertemuan bersama siswa untuk mengupdate informasi terbaru selama kegiatan dan melakukan kegiatan refreshment. Nah, ini biasanya dilakukan sebulan sekali. Nah, di sini kita kegiatannya tidak sama seperti yang lain-lain. Di sini kita lebih banyak kayak game, mencurahkan apa yang ada di hati selama mengikuti program Ruang Guru gitu. Selanjutnya ada ruang konsultasi. Nah, di ruang konsultasi ini peserta dapat konsultasi atau bertanya mengenai materi yang ada di dalam ruang guru camp kepada para mentor. Nah, di sini kami menggunakan di sebelah kiri kami menggunakan Discord, yang di sebelah kanan ini Zoom ya, untuk biasa untuk konsultasi kepada para mentor yang telah dibagikan.
Nah, benefit apa aja sih yang akan kita dapatkan setelah mengikuti Ruang Guru Camp? Yang pertama ada 20 SKS Certified Credit Earning or Transfer. Yang kedua ada Comprehensive Online Study. Yang ketiga ada Exclusive Network of Professional Mentors. Yang terakhir ada total price of 100 million rupiah. Nah, jadi Ruang Guru ini memberi kesempatan bekerja di ruang guru bagi best student. Nah, selanjutnya. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Thank you and see you in the ruang guru. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Audrey. Terima kasih kepada pemateri pertama kita, Kak Asyifa Nisa. Nah, dari pemaparan materi beliau, kita jadi tahu nih, apa itu studi independen. Terus kita juga tahu apa aja yang kita dapat dari mengikuti kegiatan studi independen ini. Dan banyak lagi yang lainnya pastinya ya. Nah, pemateri kedua kita itu ada Kak Lailan Sahara, dan eh, beliau merupakan kampus mengajar angkatan 5, mengikuti kampus mengajar angkatan 5 di SD Negeri 091667 Nagabayu. Nah, langsung saja kita dengarkan nih pemaparan materi dari beliau. Kepada Kak Lailan Sahara, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam. Rektor Pusaka dan juga moderator atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi pengalaman di acara ini. Nah, tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lailan Sahara. Saya merupakan mahasiswi semester 4 program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Malik Saleh. Dan saat ini saya merupakan peserta kampus mengajar angkatan 5 di SD 091667, tepatnya di Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, dan Provinsi Sumatera Utara. Nah, teman-teman, percayalah bahwa kalian semua adalah orang hebat, dan kalau kalian mau mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan pada kali ini, kalian akan menjadi lebih hebat lagi. Mengapa? Tentu saja karena ilmu kalian akan bertambah. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman saya menjadi peserta kampus mengajar angkatan 5 di sekolah penugasan saya sekarang. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu kampus mengajar? Nah, kampus mengajar merupakan kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 1 semester, yang tujuannya guna untuk melatih kemampuan menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan menjadi mitra guru yang berinovasi dalam pembelajaran, pengembangan strategi, dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan juga menyenangkan. Nah, kita sebagai peserta kampus mengajar angkatan 5 pasti memiliki peran dan juga tugas. Yang pertama, membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka, khususnya dalam pembelajaran literasi dan juga numerasi. Yang kedua, membantu sekolah melaksanakan adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mendukung kepala sekolah dalam bidang administrasi sekolah. Nah, yang terakhir, melaporkan kegiatan selama mengikuti kampus mengajar melalui laporan awal, laporan mingguan, dan juga laporan akhir. Nah, saat ini saya ada di tahap laporan awal dan juga laporan mingguan, karena pada kampus mengajar angkatan 5 ini belum selesai atau belum penarikan. Oke, selanjutnya di kampus mengajar angkatan 5 ini tentunya saja kami memiliki program kerja yang wajib disalurkan di sekolah penugasan saya saat ini. Yang pertama ada literasi, yang kedua numerasi, dan yang ketiga administrasi. Langsung saja kita masuk kepada program kerja yang pertama, yaitu literasi. Saya dan teman kelompok saya itu membiasakan siswa untuk membaca buku 10 menit sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, mengadakan pembelajaran tambahan atau les sore. Nah, itu tadi merupakan dokumentasi dari program kerja literasi. Selanjutnya, membuat pojok baca.
Nah, pojok baca ini tujuannya agar siswa atau siswi yang ada di sekolah penugasan saya saat ini bisa dengan mudah untuk membaca buku, karena mengingat di sekolah penugasan saya tidak ada yang namanya perpustakaan. Makanya kami berinisiatif untuk membuat pojok baca. Next, yang kedua ada numerasi. Nah, di numerasi ini, saya dan teman kelompok saya itu membiasakan siswa untuk perkalian ke depan lapangan pada saat baris rutin secara bergantian, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi setiap hari, kecuali hari Senin, itu kami mengadakan perkalian ke depan untuk siswa-siswa agar mereka lebih mengingat perkalian dari 1 sampai dengan 10. Selanjutnya kami menerapkan program dari Kemendikbudristek, yaitu gasing. Karena sekarang belajar matematika masih menjadi momok mengerikan bagi beberapa pelajar di Indonesia. Seperti berhitung, menghafal rumus, hingga melihat angka-angka membuat banyak anak-anak sekarang enggan untuk belajar matematika. Tapi, Profesor Yohanes Surya memperkenalkan metode gasing, yang merupakan suatu metode pembelajaran matematika dengan langkah demi langkah yang membuat anak menguasai matematika secara gampang, asik, dan juga menyenangkan. Nah, yang terakhir itu ada administrasi. Jadi di sini tugas kami sebagai peserta kampus mengajar angkatan 5, membantu operator sekolah untuk pengarsipan data-data sekolah, membantu membuat nilai akhir sekolah kelas 6, dan juga membantu guru-guru menjadi pengawas ujian akhir sekolah kelas 6. Lalu saya dan juga teman kelompok saya juga berinisiatif untuk membuat program kerja tambahan. Yang pertama itu ada ekskul. Nah, di ekskul ini kami mengambil kesenian. Kami melaksanakan ekskul kesenian, yaitu tari, untuk kelas tinggi saja, yaitu kelas 4, 5, dan juga kelas 6. Dengan tarian Nusantara dan juga tari daerah. Karena saat ini kami berada di daerah Simalungun, jadi kami mengambil tarian Simalungun. Lalu yang kedua ada latihan upacara bendera. Nah, jadi di sini kami melatih siswa kelas 5 untuk persiapan upacara bendera yang dilaksanakan rutin setiap hari Senin pagi. Selanjutnya ada field trip atau gerak jalan. Nah, program kerja ini hanya untuk have fun ya, untuk bersenang-senang, dan isi dari programnya itu hanya perlombaan, terus ada makan bersama, lalu ada acara hiburannya. Nah, yang terakhir ada taman gantung. Jadi di sini saya dan teman-teman saya berinisiatif untuk memilih program taman gantung ini agar taman-taman di sekolah jauh lebih menarik untuk dilihat. Nah, sebagai peserta kampus mengajar angkatan 5, tentunya kita mendapatkan benefit. Sebagai mahasiswa, kita mendapatkan benefit menjadi agen perubahan pendidikan Indonesia, mengasah keterampilan hard skill dan soft skill, mendapat rekognisi 20 SKS kepada program studi masing-masing, lalu yang terakhir mendapat bantuan biaya hidup dan juga biaya kuliah. Lalu benefit yang didapat dari sekolah penugasan saya saat ini, itu yang pertama siswa mendapatkan pembelajaran dan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi, lalu guru mendapatkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Nah, baik, itulah tadi sedikit pengalaman saya sebagai peserta kampus mengajar angkatan 5. Semangat juga buat teman-teman yang sudah mendaftar, karena tepatnya di hari ini, menurut informasi, itu adalah penutupan pendaftaran kampus mengajar angkatan 6. Nah, terima kasih juga buat Rangkang Pustaka dan juga moderator atas kesempatannya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit pengalaman saya sebagai peserta kampus mengajar angkatan 5. Buat teman-teman, jangan pernah lelah untuk mencari pengalaman singkat yang memberikan sejuta manfaat untuk kita. Mari terus belajar sambil berdampak. Mohon maaf atas kehilapan atau kesilapan saya dalam berkata. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi kepada teman-teman semua tentang pengalaman saya sebagai kampus mengajar angkatan 5 di Sekolah Penugasan SD Negeri 09 1667. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Lailan Sara ya
Bagus banget ya penyampaian materinya mengenai kampus mengajar angkatan 5. Jadi untuk teman-teman nih yang sudah mendaftar kampus mengajar angkatan 6, ini kita jadi tahu nih apa sih sebenarnya kampus mengajar itu dan peran serta tugas mahasiswa di dalam kampus mengajar itu bagaimana, terus prokernya bagaimana. Jadi penyampaian oleh Kak Lailan Sahara ini banyak sekali yang membantu kita yang sudah mendaftar di kampus mengajar 6 ini. Nah, selanjutnya kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya saja. Karena kapan lagi akan kita bisa langsung bertanya sama kedua pemateri hebat kita. Saya buka sesi diskusi dan tanya jawab kepada audiens lainnya. Boleh bertanya apa saja mengenai studi independen tadi dan kampus mengajar. Saya persilahkan. Ya, siapa nih yang mau bertanya? Silakan, dipersilakan. Mau tanya tentang kampus mengajar, boleh. Mau tanya tentang studi independen juga boleh. Dipersilakan. Baik, izin bertanya ya Bang Audrey. Ya, Kenalkan, silakan. nama nama saya Muhammad Igo Ananda. Nah, jadi saya dari Banda Aceh. Yang saya tanyakan adalah untuk program studi independen nih, Bang. Nah, jadi kan untuk Kak Asifa Anissa ya. Nah, jadi kan program studi independen nih menurut saya ini kan banyak sekali kontroversinya ya. Untuk di Unmimal ini bagaimana cara konversinya? Apakah dia mengikuti mata pelajaran di kuliah juga ataukah memang full dikasih konversi dari dosen-dosen? Terima kasih Kak Siva, Kak Bang Andri. Oke, terima kasih kepada teman kita Muhammad Igo Ananda dari Banda Aceh ya. Bisa langsung dijawab oleh Kak Asyifa Nisa. Kepada Kak Asyifa Nisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Igwananda. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana proses konversi di kampus ya. Nah, dengan pengalaman yang sudah saya jalani, eh, kan kita mendapatkan benefit itu 20 SKS ya yang dikonversi. Nah, dari pengalaman saya sendiri itu 20 SKS itu full dari dosen diberikan konversi ke mitra tempat kita studi independen. Begitu Muhammad Ibu Ananda. Berarti kita Kak nggak payah lagi ikut pelajaran yang ada di kampus berarti Kak. Emang full ikut pelajaran yang ada di ruang guru berarti Kak. Kebetulan saya kemarin mengikutinya di semester 7 dan SKS yang akan saya jalani pada semester itu hanya 13 SKS. Jadi kan saya tidak mengikuti mata kuliah apapun yang ada di perkuliahan di kampus. Oh berarti memang diberikan nilai dari konversi dari kegiatan kampus Merdeka itu ya Kak. Iya, kita langsung diberikan nilai dari mitranya. Oh baik Kak. Karena saya ada dapat kabar juga kan kalau ikut kegiatan kampus Merdeka itu tidak semua kampus menerima untuk dikonversi. Ada yang mereka itu ikut kegiatan belajar juga di kampus sehingga kan membebankan para mahasiswa saya dengar kabar sehingga dia mengikuti program yang ada di kampus Merdeka dan di kampus. Mungkin gitu aja ya Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Muhammad Igo Ananda. Apa sudah jelas atau ada yang mau
Ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan saja. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, kita ke Zihan Nabila nih. Ingin bertanya dia. Oke, baik. Terima kasih Audrey selaku moderator kita. Jadi saya ingin menanyakan ke Kak Lailan sama Kak Ica nih. Nah, untuk yang pertama ke Kak Lailan, saya menanya, jika kita ikut kampus mengajar dan kita mengikuti organisasi lain, dan di saat kita mengajar, apakah kita boleh izin untuk mengikuti organisasi tersebut atau tidak? Dan itu untuk Kak Lailan, dan untuk Kak Ica, pertanyaannya adalah, apakah kan studi independen ini kan diadakan secara online? Apakah setiap angkatan memang diadakan secara online atau tidak? Jika online, apakah kita bisa mengikuti program merdeka lainnya di waktu yang sama atau enggak, Kak? Ya, silakan. Siapa dulu yang menjawab? Kak Lailan atau Kak Syifa? Kak Lailan aja dulu deh. Silakan. Kak. Terima kasih untuk Kak Jihan. Tadi pertanyaannya apakah boleh mengikuti organisasi di luar pada saat kita mengikuti kampus mengajar, gitu ya Kak? Nah, eh, kalau untuk mengikuti organisasi di luar, itu boleh saja. Kita harus izin kepada kepala sekolah tentunya, ke guru pamong, lalu DPL kita. Tapi kita izinnya kan nggak boleh berhari-hari gitu ya. Kalau misalnya izin diperbolehkan. Tapi kita izin itu memang pada saat pembelajaran di sekolah. Karena kan sekolah SD atau SMP sekarang kan jam pulangnya cuma sampai jam 1 ya. Nah, terlepas dari jam 1 itu, mau kemanapun kita, itu bebas, tidak ada larangan apapun. Mungkin sekian. Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Kak? Oke, udah. Makasih, Lailan. Mau nanya lagi boleh nggak? Boleh, Kak. Kalau misalnya kan kita ikut kampus mengajar nih, nah itu kan ada pemilihan domisili dan provinsi. Itu kalau kita milih provinsi di luar, misalnya nih saya dari Aceh, saya memilih provinsi di luar Aceh, apakah itu bisa? Bisa, Kak. Saya juga kan milihnya ini di Simalungun ya, di tempat tinggal saya. Itu bisa saja. Bahkan kita ngambil di Jawa juga bisa, di Kalimantan juga bisa. Itu tergantung. Kakak mau ngambilnya di mana? Makasih, Lailan. Sama-sama, Kak. Oke, baik. Selanjutnya dijawab oleh Kak Syifa Nisa. Langsung saja, Kak. Baik, tadi Jihan pertanyaannya, studi independen ini dilakukan apakah selalu melaksanakan kegiatannya secara daring atau bagaimana? Nah, kegiatan studi independen ini dilakukan menurut mitra masing-masing ya, tergantung mitra masing-masing. Nah, ada mitra yang melaksanakan studi independennya luring. Nah, jadi pesertanya langsung ke perusahaannya. Nah, ruang guru sendiri seperti saya itu melaksanakannya secara daring. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu apa boleh pada saat mengambil studi independen mengambil program yang lain ya? Nah, seperti syarat-syarat yang ada di PPT tadi yang sudah saya jelaskan, kita tidak boleh mengambil program Kampus Merdeka yang lainnya selain MSIB ini, kalau sudah mengikuti satu program. Bagaimana, Cihan? Terima kasih, Kak. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Sambil menunggu yang lain ingin mau bertanya, saya mau bertanya dong kepada Kak Lailan dan Kak Syifa ya. Untuk Kak Lailan terlebih dahulu, saya ingin bertanya, kan kalau waktu kita mendaftar itu kan ada preferensi provinsi penempatan selain dari provinsi domisili ya kan Kak? Nah, itu kan berarti di luar domisili kita. Misalnya saya dari Aceh, berarti saya buat di situ provinsi selain Aceh, misalnya Sumatera Utara. Tapi saya nggak mau, Kak. Itu gimana? Apakah bisa atau gimana? Itu untuk Kak Syifa kan kayaknya saya lihat kan sibuk kali ya dengan apa nih ikutin program studi independen ini kan kayak sibuk gitu. Bagaimana cara kakak mengatur jadwal dan rutinitas saat melakukan studi independen ini? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya dulu ya, Kak, yang jawab. Kalau misalnya tadi Abang nggak mau ya, kalau misalnya ke domisili lain gitu, misalnya di Sumatera Utara. Nah, jadi kalau untuk mengisi biodata tadi itu sebenarnya hanya formalitas. Kalau misalnya kita udah melewati seleksi, itu kan ada 2 seleksi. Yang pertama berkas, lalu kita seleksi literasi numerasi, yang itu ujian. Nah, kalau misalnya kita udah lulus seleksi itu, kita bisa aja itu ganti domisili sesuai yang kita mau. Kalau misalnya udah mengganti, misalnya domisili di Aceh nih, ya udah nanti yang keluar tuh sekolah-sekolah yang ada di Aceh gitu. Nanti kita tinggal pilih 2 sekolah yang udah ditetapkan dari pemerintah, kita dites lagi tuh, kita masuknya di sekolah yang mana gitu. Pilihan pertama atau pilihan kedua. Mungkin itu saja. Terima kasih Kak Lailan. Nah, baik, Audrey tadi bertanya kepada saya bagaimana secara saya mengatur waktu selama saya mengikuti program studi dependen. Nah, kebetulan kan saya mengambil program studi dependen itu di semester 7 bersamaan dengan proposal juga ya. Nah, jadi kegiatan studi independen ini dalam seminggu kita hanya melaksanakan mentoring itu sekali dan ada kelas internasional kelasnya sekali, lalu paling ada coaching itu sekali. Nah, jadi kita sistemnya itu secara booking ya. Jadi kita bisa booking mentornya itu nanti udah kasih nih tanggal-tanggal, jadwal-jadwal jamnya di jam berapa aja mentornya ready untuk membimbing kita, untuk mendampingi kita. Nah, di situ kita bisa menyesuaikan bagaimana kegiatan kita. Jadi pada saat kita sesuaikan, misalnya kayak saya pas bimbingan proposal, mungkin jam dari pagi sampai dengan siang saya bimbingan proposal di kampus, lalu nanti siang ke sore atau sore ke malam itu baru saya ngambil kelas di ruang guru di studi independennya. Begitu Audrey. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima Audrey? kasih Kak Syifa. Baik. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Tanyakan aja. Apa tidak ada lagi yang ingin bertanya? Silakan ditanya aja. Kapan lagi ya kan bisa tanya langsung. Saya ingin bertanya, Kak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya untuk Kak Laila nih. Nah, saat kita ikut kampus mengajar itu kan kita ada dosen pembimbingnya ya. Itu biasanya dosen pembimbingnya itu dari univ kita sendiri atau dari univ luar? Baik, izin menjawab ya, Kak. Nah, untuk saya pribadi, saya mendapatkan dosen pembimbing lapangannya itu dari Universitas Simalungun yang ada di Kabupaten Simalungun. Jadi, DPL itu mereka juga mendaftar untuk menjadi dosen pembimbing lapangan di kampus mengajar. Jadi, siapapun DPL yang bakal jadi
dosen pembimbing kita itu tidak bisa kita pilih ataupun tidak bisa dipilih oleh mereka. Jadi begitu kita lulus dan mereka juga lulus, nanti bakalan ada tuh di akunnya, di situ ada nama DPL-nya, ada nomornya juga, jadi di situ kita chat DPL-nya buat grup, lalu sharing-sharing gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Lailan. Oke, selanjutnya saya mau nanya nih ke Kak Ica lagi, boleh nggak sih? Boleh, silakan aja Jian, boleh sekali. Eh, Kak, kan kakak ini kan independen. Nah, jadi kan kakak kan programnya ini secara online. Nah, kan kalau seandainya kan semester 7 itu seharusnya kita itu PPL ya kan, Kak. Nah, PPL itu tujuannya agar kita bisa praktek lapangan cara kita mengajar karena kita adalah sebagai pendidikan. Nah, itu gimana cara kakak praktekkan ngajar kakak secara kakak ngejalaninnya itu secara online. Nah, kalau misalnya kakak mau ngangkat judulnya itu berarti kakak harus ngulang lagi untuk ke sekolah ya Kak atau gimana itu Kak kalau misalnya nanti untuk proses skripsinya. Kalau kampus mengajar kan jelas itu Kak bahwasanya kita turun ke lapangan untuk ngajar dan lihat kondisi anak-anak yang di sekolah. Nah, kalau seandainya untuk studi independen itu gimana ya Kak? Baik, Jihan. Nah, kebetulan program studi independen di Ruang Guru ini juga ada turun langsung ke sekolah ya, biarpun kita secara daring. Jadi kami ada final project yang harus turun langsung untuk mengamati bagaimana keadaan murid siswa di sekolah. Tapi mereka mengamati kita secara Zoom seperti ini, lalu kita mengajar, mereka akan menilai kita lewat Zoom. Gitu. Jadi pesertanya sendiri tetap terjun ke sekolah. Itu terjunnya itu kapan Kak? Selesai kita menyelesaikan semua tugas-tugasnya atau di awal atau di akhir? Kalau kami kemarin itu di awal, di pertengahan juga ada, dan di akhir juga ada. Dia sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat oleh ruang gurunya gitu. Jadi kan ada beberapa tugas yang kami harus langsung turun ke sekolah gitu, mengajar sama sama sebenarnya, cuman kan kami ada tambahan kayak kegiatan yang seperti saya ambil front end engineering yang membuat website. Nah, kami juga membuat websitenya itu untuk media pembelajaran, juga belajar membuat websitenya itu tujuannya untuk membuat media-media pembelajaran yang akan kita pakai pada saat di sekolah gitu. Oke Kak, untuk kampus mengajar kan ada benefitnya itu. Benefitnya itu berupa uang kuliah sama uang kita sehari-hari gitu kan Kak. Nah, kalau studi independen ini gimana Kak soal benefit dalam keuangan gitu maksudnya? Oke, mungkin maksud Jihan BBH-nya ya. Nah, kalau untuk studi independen itu kita tidak ada BBH-nya ya, kecuali magang. Kan kita MSIB ya, magang studi independen bersertifikat ya kan. Nah, kalau studi independen sendiri kita tidak dapat bantuan biaya hidup seperti kampus mengajar gitu. Oh, oke Kak, makasih Kak. Sama Jihan. Oke, baik, terima kasih Jihan Nabila. Mau nanya dong ke Kak Lailan nih. Ehm, kan kakak kan kampus mengajar nih. Apakah setelah kita mengikuti program kampus mengajar nih kemungkinan nggak kita bisa mengabdi lagi di daerah tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, kan ada yang tadi benefit masalah keuangan. Nah, itu misalnya kita udah dapat beasiswa nih, entah beasiswa apalah itu pokoknya kita dapat beasiswa. Terus apakah kita bagaimana keuangan yang kita dapati dari kampus mengajar itu? Apakah kita dapat seutuhnya atau dipotong atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Untuk pertanyaan pertama, apakah kita ada kesempatan untuk mengabdi lagi di sekolah ini gitu ya? Nah, kalau untuk kesempatan untuk mengabdi di sekolah ini lagi, itu mungkin tidak ada. Karena kalau misalnya kami berhasil sebagai peserta kampus mengajar yang menambah
wawasan siswa di sini tentang literasi dan juga numerasi. Karena kan sekarang pemerintah itu menunjang itu dulu ya, literasi dan numerasi. Kalau misalnya sekolah ini berhasil, nah nggak ada lagi tuh kesempatan untuk kampus mengajar masuk ke sekolah ini. Tapi kalau misalnya kami gagal, kemungkinan besar semester depan atau tahun depan itu bakalan ada siswa kampus mengajar lagi di sekolah ini. Gitu. Untuk pertanyaan kedua, untuk biaya hidupnya gimana kalau misalnya kita mendapat beasiswa? Nah, itu tergantung kita mendapat beasiswa apa. Contohnya kita misalnya nih dapat KIP kuliah. KIP kuliah per bulannya itu kan 800.000 ya kalau nggak salah ya Bang. Nah, BBH kampus mengajar ini kan per bulannya 1.200.000. Jadi 1.200.000 itu dikurang sama biaya beasiswa KIP kuliah tadi itu 800.000. Jadi dari kampus mengajar dia hanya mendapatkan 400.000 kalau nggak salah. Gitu Bang. Terima kasih, Kak Laila. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan. Terus satu orang lagi deh yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, kalau nggak ada kepada Bang Iksan Abda selaku koordinator Rangkang Pustaka, silakan mungkin ada hal yang ingin disampaikan, silakan Bang. Oke, Adri, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Dan terutama terima kasih kepada Menteri ya, yang sangat luar biasa hari ini. Ada Mbak, ada Sipa, ada Lailan, dan juga Audrey. Terima kasih sudah membantu kegiatan Kangkang Talks 2 ini udah berjalan. Dan ini juga dimonitori oleh Jihan sebagai penanggung jawab bareng Audrey juga, karena kedepannya semoga kegiatan ini berseris 1 bulan, 1 ataupun berjenjang. Dan nantinya teman-teman peserta juga bisa dapat sertifikat, bisa juga ada yang mau sertifikat bisa request ke kita gitu. Nah, kedepannya teman-teman hari ini menjadi wadah gitu. Awalnya rumah baca Rangkang Pustaka hanya jadi rumah baca aja, hanya jadi komunitas. Tapi hari ini udah jadi yayasan, sehingga teman-teman punya legalitas, dapat sertifikat dari sini itu udah terakui, udah punya yayasan, dan teman-teman beraktivitas di sana juga udah luar biasa. Tadi luar biasa ada juga kampus mengajar yang juga relate dengan Rangkang Pustaka, karena itu menyokong literasi. Sedangkan MISB itu magang sertifikat itu lebih ke teman-teman mengembangkan diri teman-teman. Yang ingin saya sampaikan adalah kegiatan Rangkang ini jadi wadah teman-teman untuk saling berbagi. Jadi ini semisal coaching teman-teman sesama teman-teman. Misalnya di sini ada Ica yang udah lolos MSIB ya. Nah, ketika saya mau mendaftar, saya tuh punya orang yang udah lolos dan saya tahu jalannya. Yang ingin saya sampaikan, ketika ada orang yang udah membuat jalan tol menuju ke sana, nah kita melalui jalan tol tersebut, jangan lagi melalui jalan yang biasa. Ketika kita melalui jalan biasa, artinya kita juga punya harus banyak hal yang dikorbankan. Tapi ketika kita udah melalui jalan tol, kita udah selangkah jauh lebih mudah dan selangkah jauh lebih sukses daripada orang-orang lain. Nah, itu kunci adanya wadah ini. Dulu ketika, karena ini ada matematika juga semua, ketika saya bangun matematika mengajar, ketika bangun komunitas, saya pengennya kayak gitu. Ketika teman-teman ada yang lulus, jadi ketika jalurnya kita buat jalur tol, teman-teman tuh masuknya ke sini. Nah, pada hari ini nggak ada yang mau kayak gitu untuk bergabung. Maunya nanti ketika 2 hari sebelum penutupan, Kak gimana cara daftar MISB? Kak gimana cara daftar kampus Merdeka, kampus mengajar istilahnya. Kan bakalan susah sendiri ya. Tapi kalau prepare jauh-jauh hari,
itu bisa membuat kita bisa sukses, bisa juga kita juga kekurangan yang ada di kita itu bisa kita tutupin. Nah, itu kunci ke depannya. Jadikan ini wadah, jadikan ini saling berbagi dengan tema-tema ke depannya yang luar biasa. Apalagi ke depannya ini bakalan ada pembukaan beasiswa IPDP tahap 2 dan juga beasiswa pendidikan Indonesia. Karena itu menjadi momoknya tersendiri. Jadi prepare-nya 1 bulan, 2 bulan sebelumnya. Nah, itu aja. Terima kasih pada Jihan, pada Audrey, moderator ini, pada Syifa, dan juga pada Lailan. Semoga terus berkontribusi dan juga sukses untuk semuanya. Sekian dari saya, Audrey. Saya kembalikan ke Audrey. Terima kasih ya Bang Da. Selanjutnya saya mau berterima kasih kembali kepada pemateri pertama kita, Kak Asyifa Nisa, dan pemateri kedua kita, Kak Lailan Sahara, yang sudah menyampaikan materinya luar biasa ya, menambah pengalaman sekali. Langsung saja ini ada sertifikat dari pemateri pertama kita, Kak Asyifa Nisa. Selanjutnya ada sertifikat dari diberikan kepada Kak Lailan Sahara. Baiklah, kita sudah di ujung kegiatan Rangkang Talks 2 ini. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil hari ini, mulai dari tadi program studi independen sampai program kampus mengajar. Terakhir dari saya ada quotes nih. Ingatlah, di tangan kita ada kunci yang dapat membuka pintu pengetahuan, membimbing perjalanan intelektual, dan membentuk karakter individu. Sekian dari saya. Terima kasih kepada audiens yang sudah mau bergabung. Terima kasih juga kepada koordinator kita, Bang Iksan Abda, pemateri kita, Kak Syifa Nisa dan Kak Lailan Sahara. Terima kasih kepada semuanya. Kepada Jihan Nabila, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.